tahu madamena tutut ditang amin. Rak mahita maduk tangyanta. Pasu-pasu kami ode batanami. Saya sendakon bohimi tunapumus de. Amin. Kalau itu kata, mari kita buka nomor 110 Eksadaro itu. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, berjulur jadwal ibadah kategorial untuk latihan kor, vokal di gereja, dan evangelisasi untuk pertanian tetap dosennya biasa. Nah, berdua statistik kehadiran jemaat dari minggu sekolah minggu mengenai ibadah de. Nah, betul titik mana semua per minggu. Ibadah minggu menantar minggu di HKIP penerangan di Paduka masuk pukul 1.30 dihobasi pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan tabahobas roha keluar patikiata lahu mengikuti ibadah. Nah, berdua serang para serana pimpinan resort, pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan pasangaton mau lihat godang itu seluruh daras dimulia dot simpatisan narotoma dan partikian beribadah di gereja dohot ibadah kategorial jala totoma ningot bersyukur Tuhan marhite pasahat amulateo kelihat bulanan dohot janji iman melalui HKIP penerangan. Nah, batu dukun tempat ibadah malam permingguan soalnya totong di batu batu kita luhutna ruas diburia simpatisan totong dobe batu permingguan mana ibadah minggu untuk ibadah kategorial di tempat ibadah itu proses hadung-hadungan rojahan di HKIP penerangan dan lagi berproses menantau sahur rapi tawa kari kotor asa ibu bui tapadang jauh gereja di tanah di HKIP penerangan. Nah, waktu kewajiban siswa keputusan rapat 16 Februari 2025 sewenang di batu botol minggu 2 Maret 2025 terhitung mulai bulan Maret 2025 lahu manuhor tanah teman-teman yang HKIP penerangan seluruh luas diburia berkewajiban pasahaton minimal 100.000 per bulan sewenlis naum ado di lembaran tata ibadah tahun nakutong di Wito. Nah, 5 hari evangelisasi menang pertanian evangelisasi menang pertanian hari Rabu 20 Oktober 2025 dapat upama di komani berdesta masing-masing untuk pertanyaan selanjutnya agar keluarga boleh berkoordinasi pimpinan jemaat mana itu perkara. Nah, mohon partisipasi PW HKIP penerangan atas penyelenggaraan KKR PW pusat nunga dikirim PW HKIP penerangan senilai 300.000 tu panitia untuk kontribusi mana partisipasi sian PW HKIP penerangan. Nah, kedua ibadah minggu tanggal 12/11/2025 Batu Pauta do ibadah bahasa Indonesia masih beda-beda kita buat karamata asa bui lam bui ibadah laho rak kita beribadah. Renungan harian siang diberi untuk 1 minggu ke depan renungan ibadah de. Nah, palimahon laporan keuangan mingguan di Matius ayat 37 saya jumlah malu yang ada jauh di debata kalau tadi kurangna bunyi terkawanon nado sudi atau teng tu apa. Nah, berikut pilihan mingguan pilihan pertama, pilihan ketiga
Soalnya kuliah sekolah minggu, soalnya ucapan syukur mana hamulateon, nang buat keluar bahwa mereka relasi nungali pada dulu dua orang inanggo, nabo sebelum naburan mana masalah nominal, terus dikoordinasi depository asa untuk terbaringkan. Soalnya daftar kewajiban jemaah, tapang itu pengurusan Tuhan, asa tutup, lam salutnya kita bui menggenapi so nau tersepakati laho hadung joman diburiata. Johannes saya ayat 10 mendokon karena dari kepeduliannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Akhirnya pimpinan resort, pimpinan jemaat beserta seluruh majelis jemaat AKIP Penerangan Jambi Pasahaton selamat mengikuti ibadah dan menempatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun seminggu yang sudah lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Shalom. Dan yang penting, kami tenang bersyukur. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita lagi merupakan bagasan kota Yesus Kristus. Amangina ada untuk sahalak penginjil, sahalak teolog na terkenal. Najuru Imana Mardoar VL Modi. Jadi di bagasan jamita ni si Modio namanya, ia ada di dokon. Ya pula didukung nasinya yang go dibeli dan pula sekedar memberi informasi alai ikon adong do transformasi yang go hatan debata dan pula sekedar mengenai informasi alai ikon adong do warna transformasi atau perubahan. Jalan mungkin namanya mulai dari baju marpangat tusio mana pikir mulu yang gua Alkitab pun, mulu yang gua Bibelon, mulu sekedar pemberitahu informasi sabim doi Imam Arhipegide perjanjian lama do perjanjian baru. Songon dia penopal di debata, songon dia bangsa Israel keluar serta Mesir, songon dia hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus, songon dia nama mati di Tuhan Yesus Kristus. Mulu sekedar informasi alai di panakasion, di pangatusion, dan aduh hata transformasi, artinya cuma hanya sekedar untuk pemikiran dia sendiri, untuk menambah wawasannya. Alai molo DL Budiman Dokon, setiap orang percaya nama jahat hatani debata, nama nangihon hatani debata, ikut adong doa mengingat warna transformasi. Memang yang dinamakan transformasi tidaklah selangsung pesat, melainkan bertahap. Jalan mamanginan nanain tapai baiba di bagasan janita di Ubasom, janita di bagasan mingguan. Ima tadi du Apostel Paulus nama ngalehon rohana ima dinalau melayani Tuhan Yesus Kristus. Nama ngalehon diri nama ngalehon pikirana ima dinalau mengajari Timotius anak naniasana asa adong estafet dalam penginjilan alai nampe di tiki pelayanan di Apostel Paulus mengingat di bagasan penjara
oleh dagingna sabindo penjara alai yang go todina, yang go semangatna dan terpenjara. Dia tetap mengeluarkan surat, dia terus memberi nasihat, dia terus memberikan pengajaran kepada Timotius supaya Timotius diperlengkapi, asa Timotius diperlengkapi berbagai macam pengajaran supaya dia dipersiapkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Jadi menurut Abel mengingat soal dia perdalannya Apostol Paulus macai hajit do, macai parir do, jalan macai dangol do. Mulut aja mengingat di ulang di Apostol, dia merasakan bahwasanya dalam melayani firman Tuhan di Madinah lalu para rapor hatani di Bata, dia dikatakan hampir mati rasanya. Alai adung dosa dan mual, adung dosa dan hal aneh sidio purna investasi jangka panjang asa boi nasida bongo Tuhan Raja ini debata. Kita hanya melalui bagasan kota Yesus Kristus amangan macet takas nota butuh bahwasana si Timotius imasa halak naposo naniasian ni Apostol Paulus Allah di ida Apostol Paulus dosa dia haporseal ni Timotius di ida Apostol Paulus do songo dia parohau ni Timotius sian ibadah dana. Allah memang sian dana si Timotius nunga dipelihara, nunga diperlengkapi dan tua-tua ima unike do opuna nama gua Lois. Kita hanya holongan di tiga masa aposo nih Apostol Paulus umur 5 sampai dengan 12 tahun itu dinamakan sebagai masa-masa golden age, umur emas. Karena pada masa usia ini yang mengingat seseorang anak dapat mengingat dengan jelas bagaimana suatu pengajaran, bagaimana suatu pembentukan dari karakter yang dibentuk oleh orang tua itu sendiri. Karena mulai daripada umur tersebut itu merupakan pembentukan fondasi atau karakter mula-mula. Karena pada masa umur itu otak anak sangat responsif terhadap yang namanya stimulasi dan pengalaman, sehingga dalam jangka umur tersebut sangat diperlukan yang namanya peran orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan untuk mendampingi, untuk memberikan pengajaran, untuk mengarahkan dan membimbing. Terlebih pengajaran akan firman Tuhan. Jala umma nanyulani si Unike dohot ini si Timotius nomor 2 si Lois. Di akar pengajaran nih Apostol Paulus dihokop si Paulus do si Timotius jadi perlengkapi bohama asa hot haporsial nih si Timotius bohama asa diperlengkapi dengan sedemikian rupa. Ima dinalau mangulahon aka ulami debata iman memaritahon hatani debata. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca yang menjadi sangat titik fokus bagi kita dalam khotbah saat ini. Mari kita sama-sama mengingat melihat di ayat 16, demikian dikatakan. Ainasa surati sinihaton ni debatado jala asea memudai manicang pautiuliwon manugu di bagasan hati orang. Dunga cetak kastaboko bahwasana adung do opat. Ada 4 manfaat dari kitab suci. Yang pertama dikatakan dalam bahasa Indonesia ialah mengajar. Yang kedua ialah menegur. Yang ketiga memperbaiki. Dan keempat mendidik di dalam kebenaran. Lalu apa artinya dalam mengajar? Sesuai dengan nasi firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, satu-satunya sumber ajaran yang benar, satu-satunya sumber ajaran yang dapat dipercayai di dalam satu agama Kristenan yaitu adalah kitab suci. Karena di kitab suci adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah seperti yang dia katakan ayat 16 tadi. Ayat nasa surati sinihaton debatado.
Paulus mengajarkan hal ini penting agar Timotius dapat menghadapi ajaran sesat dan mengajarkan yang benar. Paulus membuka hal ini supaya setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dapat bermanfaat untuk mengajari. Tidak hanya mengajari dirinya sendiri, tetapi mengajari apa yang ada di dekat dia, apa yang ada di dalam diri dia. Dari contoh kecil yaitu adalah keluarga. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan peran orang tua sangatlah penting dalam mengajari, terlebih pengenalan akan firman Tuhan. Karena dalam tradisi Ibrani, tradisi orang Yahudi, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi setiap anak. Lalu yang kedua dikatakan, manfaat dari firman Tuhan, kitab suci adalah menegur. Manfaat dari kitab suci adalah menegur. Kalau kita sama-sama membuka Amaniman di Matius 22 ayat 15. Matius 22 ayat 15 itu akan dosomonon. Alai molo mardosa domani topo jala ajari ibana olak kam kedua molo ditanyoko dapat hodo ibana gade dongamu usir. Sangat jelas dikatakan di dalam etika menegur seseorang, firman Tuhan mengatakan hanya 4 mata. Pola kamu berdua artinya monologis yang diamangin artinya kailan namanya. Molunga adong rasai dari bagasan dinalau menegur senakan yang jelas. Dan adong warna halu bau iroha alai pola haji iroha do na adong. Tapi nadang bed pola sahalak na perlu dipayahi gebet tabbat. Sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, dinalau paimoton hasalaon di dulurma, dinalau pas imoton akka dosa di dongata ikon sesuai dengan konteks firman Tuhan. Pola kamu berdua asa bohong, asa supaya seseorang tadi dapat menerima, supaya seseorang tadi dapat ditegur dan hatinya didapat diselami. Lalu amanah kalau kita melihat manfaat dari firman Tuhan yang ketiga, yaitu untuk memperbaiki. Kitab suci itu untuk memperbaiki. Kitab suci itu untuk mengoreksi kita dari perbuatan dosa kita dan kesalahan kita. Sehingga kitab suci itu bisa kita lambangkan seperti cermin. Ketika kita melakukan hal yang salah menurut kita, mari kita bercermin sesuai dengan apa yang tertulis. Ketika kita melakukan setiap pelanggaran, mari kita bercermin dari setiap hukum Taurat yang boleh sudah kita ingat mungkin atau telah kita baca. Di manakah titik kesalahan kita? Di manakah semua yang ada yang salah pada kita? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Artinya mulai malas sebelum kita mengingat di dalam macam tadi di bata, maka kita adalah orang yang paling sial. Karena jelas 2 Timotius 3:16 tadi dikatakan 4 manfaat firman Tuhan: mengajari, menegur, memperbaiki, dan yang terakhir adalah mendidik di dalam kebenaran. Menurut saya sinuaino namanya sangat banyak pendidikan, sangat banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kitab suci mendidik dalam kebenaran, artinya orang percaya dituntun untuk memiliki karakter benar, jujur, dan bertahan dalam kebenaran Allah walaupun konsekuensinya yang harus dijalani. Sama dengan dalam mengikut Yesus, kita tidak pernah dijamin yang namanya kemewahan, kita tidak pernah dijamin yang namanya hal-hal yang mengenakan diri, tapi kesengsaraanlah yang pertama menjadi jantung kita. Tetapi ada hal yang perlu kita ikuti, dan kita akan dibahagiakan hingga sampai dengan akhir. Kurang Tuhan dalam di bagasan Tuhan Yesus Kristus, sudah akapu dan inodami Paulus tu Timotius adalah perbuatan yang baik
untuk memperlengkapi Timotius di dalam setiap perbuatan baik dan pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita fokuskan kepada mengingat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Asari pas halak di debata, Hobas masa ulau nadinggan. Asari pas halak di debata. Kalau dalam bahasa Indonesia, ungkapan manusia kepunyaan Allah ini berasal dari bahasa Yunani yang dikatakan hoto theos anthropos. Hal ini merujuk kepada setiap orang percaya adalah kepunyaan Allah melalui perantaraan kitab suci yang diperlengkapi dan yang disempurnakan oleh kitab suci untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan kebaikan. Makanya dikatakan Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetapi dia tidak melakukan perbuatan baik adalah bohong. Sebab iman tanpa perbuatan adalah, artinya setiap orang percaya harus melakukan perbuatan baik. Itu adalah hal yang berkesinambungan, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang berkesinambungan. Jalan mulut ide simaimo mace takas du mace jojo dojo madina lau mangulan akan adin dina lau mangurupi akadunganna manida dungak budoi manida keluarga budoi manida yado ditolong nesida al. Artinya di dalam melakukan perbuatan baik kita mengharapkan yang namanya pamrih, kita mengharapkan yang namanya balas budi, kita mengharapkan namanya timbal balik. Tetapi firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 33 dikatakan demikian. Alai anggo dibaik kamu na denggan ku akas baik na denggan ku hamu baru dia mai dihamu nak akka perjahati somonido pambahenana. Kalau kita hanya membantu, kita memberikan perbuatan baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah bedanya dengan penjahat? Bukankah mereka melakukan demikian? Itu firman Tuhan yang mengatakan dengan tegas. Artinya ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, jangan tebang pilih, jangan memandang siapapun. Lalu tubuh ada sukun-sukun di kita. Apa landasan kita untuk berbuat baik? Ahadul kira-kira mengenang landasan tak dinalau mengulang akan juga. Mungkin ada yang mengandungkan asal tujuannya adion, asal ingin tahu. Mungkin ada yang mandokon ala burju nasida ulau mana burju tujuan. Mungkin ada yang mandokon karena dia adalah keluarga saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dikatakan marroha holong kita ala ibana jumolo maka holong kita. Artinya siapa dina lahon bangulang akar ulau nadikan untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ingatlah, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Artinya kita melakukan perbuatan baik hanya untuk karena Kristus, bukan untuk orang lain, bukan mengharapkan pamrih dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, kiranya kita senantiasa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kiranya senantiasa kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Mari kita sama-sama ingat bahwasanya ada 4 tugas, 4 manfaat kitab suci Jawa Naparjolo dikokonakani Imam Mamudai. Dapat 2 pemanican, dapat 2 pauyulihon jalan parkuli manogunogu ibagasan atiboran. Artinya sudah isi yang mengenang sudena ibu tak dapat holan mahite hata di debatado, holan mahite majaha hata di debatado, alaniaha alahita halakni debatado. Kita adalah orang-orang kepunyaan Allah karena kita adalah orang yang percaya dan senantiasa kita diperlengkapi untuk perbuatan baik supaya iman kita tidaklah sia-sia, supaya iman kita tidaklah mati melainkan senantiasa dimenangkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita bernyanyi.
Martani yang manita. Ale amanami na di banua kijang. Horo haroro anis taluhut silehon-lehon na degan. Dohok na sa ulibasa na mauliutus. Upasat kami man siya na nilehon mito kami pelean nami tuho. Sa ijalo may gabi uwap na hustus di jolong. Pasu-pasu may jalaran moti. Asaw para sayakan pelanon pati pulhon harajaw mo itonga-tonga ni Hulian dohot di portikyo. Buhay marokanan ni marhite-hite totif. Asal putandahami ko dan isilehon-lehon mito kami. Asal gir-gir kami matuk mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ramai tamando bitanian atau panik. Ale amanami na berbicara. Saya tidak beri membuat. Saya di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodagon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala say asima rohana midahamu. Di ropakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasau ma damena tutod di munabe. Amin.